Kisah pembunuhan ini mengenai seorang wanita berinisial Sri Mulyani dan TKW Malaysia. Penemuan korban ditemukan pertama kali oleh warga pencari kayu karena terlihat ada tulang menyembul dalam tanah, sehingga belum bisa memastikan itu tulang manusia atau bukan. Dipanggillah Pak RT dan Pak RT lah yang melaporkan penemuan tulang belulang tersebut. Pencari kayu menyebut tulang yang menyembul itu adalah tulang pinggul dan paha korban dari hasil olah TKP. Ada beberapa barang dan anggota tubuh korban yang hilang, yaitu tangan kiri korban. Polisi juga menemukan kunci kamar penginapan yang diduga sempat ditempati korban sebelum ditemukan tewas. Dari situ, petugas menemukan identitas korban berinisial SM. Setelah diidentifikasi lebih jauh, polisi menduga korban dibunuh oleh pacarnya yang merupakan oknum anggota TNI. Hal ini dikuatkan berdasarkan keterangan keluarga dan rekan korban jika korban hendak bertemu pacarnya di Sambas. Jadi diterima informasi korban memang sedang mencari pacarnya yang ada di sini. Sekalian mau ke Malaysia juga, karena ada jalur ke Malaysia juga dari Sajingan lewat PLBN Aruk Sambas. Ada saksi dari temannya juga yang menyampaikan jika sebelumnya korban bilang akan ke Sambas ingin bertemu pacarnya. Jasad korban kini sudah dikembalikan ke pihak keluarga setelah dilakukan pemeriksaan DNA. Dia juga menyebutkan hasil tes DNA mayat sisa tulang itu dipastikan Sri Mulyani. Oknum anggota TNI di Sambas, Kalimantan Barat, Pradaye resmi menjadi tersangka kasus pembunuhan terhadap kekasihnya sekaligus tunangannya. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, ke depan akan dilakukan gelar perkara. Wanita inisial SM umur 23 tahun yang mayatnya ditemukan sisa tulang di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, diduga dibunuh pacarnya yang merupakan oknum TNI Pradaye. Korban yang berdomisili di Pontianak sempat curhat dirinya sedang hamil ke sahabatnya sebelum menemui Pradaye di Sambas. Iya, mengenai informasi korban hamil dari teman adik saya. Adik saya sedang hamil 3 bulan, sebab 3 bulan dia sudah telat menstruasi. Yuliansa mengatakan adiknya meninggalkan rumah pada Desember 2022 yang lalu. Sebelum menuju Sajingan, Sambas, korban SM sempat ke rumah teman dekatnya. Jadi adik saya sebelum ke Sajingan dia ke tempat temannya dulu. Dia sampaikan mau datangi pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Setelah itu korban berangkat ke Sambas dengan menaiki taksi. Di Sambas, SM sempat bertemu lagi dengan teman dekatnya dan menceritakan hal serupa. Dia cerita lagi ke temannya di Sambas. Dia awalnya minta ditemani, tetapi karena temannya sedang kerja, jadi tidak bisa menemani. Yuliansa mengatakan dirinya baru mengetahui jika korban tengah hamil dan pergi ke Sambas. Sejak awal, SM memang tidak pamit jika ingin menemui terduga pelaku. Dia pergi akhir Desember itu, tapi tidak pamit. Sejauh ini, Yuliansa telah mengetahui jika ada 2 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini, yakni terduga pelaku Y bersama rekannya yang juga anggota TNI. Ya betul, ada 2 pelakunya. Satu lagi temannya si pelaku itu. Dia berharap dengan terungkapnya kasus ini, pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, sebab tak hanya menghilangkan nyawa adiknya, tetapi juga nyawa janin di kandungan korban. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya karena tidak hanya 1 nyawa yang dibunuh, tetapi 2. Kalau bisa nyawa balas nyawa.